Mereka akan mengatakan, akulah Tuhan langit dan bumi. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ngeri loh itu sebenarnya. Ngeri loh Mbak Jamie. Udah cantik-cantik begini masuk neraka, sayang kali loh. Terima kasih. Baru kali ini dipuji sama Bang Zulma. Makasih pujiannya Bang. Aku memang orangnya suka memuji. Iya, saya juga memuji situ kok. Situ itu awet muda ya, masih tampan gitu. Awet muda gitu. Very younger gitu. Terlihat muda. Iya, filter. Perasaan dari 2017 tuh kayaknya begitu-begitu aja wajahnya gitu, masih baby face gitu. Padahal dari 2017 loh saya ngikutin. Tapi baby face banget, awet muda asli. Saya jujur banget. Makanya pakai masker. Orangnya jujur, nggak pernah bohong. Biar giginya nggak kelihatan. Itu paling masalah duit sama suami saya, masalah duit. Subhanallah. Selamat sore. Selamat sore. Ada penjual kerincing kelonceng di pinggir jalan ini. Halo saudara cinta Luna Maya, silakan buka kamera. Ayo. Kalau dia asli berarti manusia. Kalau dia tidak asli, ya ini yang bahaya ini. Wih. Cantik juga anak gadisnya orang ini ya. Kalau dipikir-pikir cantik. Sayangnya nggak ada yang pikir. Halo, semangat malam Kak Nora. Halo, selamat sore. Iya, Di sini sore. masih sore, saudaraku. Iya, sore. Iya, silakan. Ini ada tema saudara Ito, cinta. Yesus palsu apakah yang disembah di gereja? Saudaraku, yang Asli. di gereja itu adalah Yesus palsu karena dia menyelamatkan manusia dari neraka. Begitu Maksudnya, saudaraku ya. Dia yang di mati dan gereja itu- hidup di hari ketiga. Maksudku yang disembah oleh Kristen di gereja itu asli atau Yesus palsu? Yesus yang asli, saudara. Berarti manusia. Yohanes 1 dikatakan pada mulanya adalah firman, firman itu adalah Allah yang menjadikan langit, bumi dan manusia menjadi manusia, namanya Yesus. Jadi Allah yang menjadikan langit dan bumi. Jadi aslinya apa? Ya, itu dia Yesus itu aslinya. Aslinya Allah manusia. yang menjadikan. Aslinya Allah. Aslinya Allah, saudaraku. Maksudnya Tuhan. Karena di Aslinya Filipi Tuhan. 2 dicatat aslinya Allah. Mana yang betul ini? Maksudnya apa? Yesus itu palsu. Aslinya apa? Aslinya Allah. Aslinya Ya. Allah, saudara. Berarti yang keluar dari Firman rahim Maria itu adalah palsu. Allah. Kan harus ada asli, ada palsu. Firman Allah. Oke. Ya, Allah jadi manusia, saudara. Jadi pencipta langit dan bumi menjadi Allah manusia. jadi manusia. Nah, Allah itu roh. Roh. Ya, Allah itu roh. Allah yang menjadikan langit bumi itu roh. Ya. Jadi aslinya Allah jadi roh. manusia. Lalu memakai tubuh. Iya, aslinya roh Allah. Aslinya Allah. Roh. Jadi aslinya Tuhannya umat Islam, Yesus itu. Dia merendahkan diri jadi manusia, tercatat di Filipi 2. Tuhan bisa merendah diri. Tuhan merendahkan dirinya gitu. Maksudnya, kenapa Tuhan merendahkan diri? Ini ajaran apa ini Tuhan merendahkan dirinya?
Yang di bawah sibuk boneng, boneng, monyong, monyong. Naik dah sini. Yang mana yang betul ini? Yang di gereja yang asli apa yang palsu? Yang daging atau yang roh? Jaringannya dia tersiksa. Tidak bisa jaringannya tidak bagus. Di Filipi, oke. Di Filipi 2 ayat 7, 9, Filipi- 10, 11 di situ Filipi dicatat. itu apa? Filipi itu apa? Ya, Kasih Filipi jelas 2. dulu. Filipi itu apa? Filipi itu apa? Dudukkan dulu perkara Filipi. Filipi ini apa? Firman Tuhan kah? Kan dulu perkara Sabda Filipi Nabi kah? itu Filipi sabda Nabi kah? ya. Filipi itu Filipi. pengabarannya ini siapa? Pengajarannya Paulus. Pengajaran Paulus. Terus Paulus Dan ini apa di posisinya? Yohanes 1, Apa posisinya? Ya. Apa posisinya? Paulus itu posisinya rasul. Kenapa bukan Yesus aja sih yang ngajar? Rasul dari Tuhan Yesus. Kenapa ada lagi orang baru bernama Kenapa Paulus? tidak Yesus? Jadi Orang baru bernama Paulus. Oke, begini saudaraku ya. Jadi Yesus itu sudah menyelamat manusia. Dia mati di tiang salib dan hidup di hari ketiga. Hidup di hari ketiga. Dengar dulu saudaraku ya. Hidup di hari ketiga dan dia masih berada di bumi selama 40 hari. Setelah itu dia naik ke surga. Ya, setelah itu Itu naik kata ke surga. siapa? Tapi masih ada kata Kan yang asli, yang Yesus, daging saudaraku. ini, Kata Tuhan Yesus. yang asli mengatakan segala firman telah aku berikan. Nah, sedangkan Paulus ini menerima Filipi ini dari mana lagi? Murid-murid Yesus tidak pernah menerima Filipi. Apa itu Filipi? Maksudnya Filipi ini apa? Filipi. Atau nggak ngerti saya. Turun aja dulu Mbak. Perbaiki dulu jaringannya. Oh, Filipi kok dibawa ke sini. Yesus tidak mengenal Filipi. Filipi nggak pernah Yesus tahu apa itu Filipi. Filipina kah atau apa? Nggak ngerti. Yesus nggak ngerti. Anda kok bawa ajaran-ajaran baru tentang Yesus. Kita tuh mau yang Yesus tuh gitu loh, yang Yesus ajarkan lu. Yesus kan yang harus dipercaya. Dengarkanlah Yesus. Yang bukan dikatakan Bapak, dengarkanlah Paulus. Dengarkanlah Yesus. Inilah anakku yang kepada aku berkenan. Dengarkanlah Yesus. Barang siapa yang percaya Yesus tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Bukan percaya Paulus. Maksudnya kapal pini sih. Apakah? Tidak ngerti kus saya deh, bingung kus saya. Naik dulu. Bunglon datang, Bunglon. Bangkit dari kubur, Saudara Mauna. Kau datang dalam pribadi yang berbeda. Utusan jin gunung. Tap layar bang. Mantap sekali abang ini. Saudara Mauna buka kamera. Udah bisa kah? Tanpa filter mukaku panas, memerah kan? Nah, itulah aslinya. Jangan lagi suka buka kamera, ungkap kamera ini udah lihat. Nah, tinggal gigi ompongnya aja yang kelihatan. Kalian itu suka kali nyerang-nyerang pribadi. Orang sudah jelek gini diperangi lagi, dihujat lagi. Halo, semangat sore, Cinta Laura. Boneng, tutup saja terus. Udah tau boneng dibilang lagi. Alhamdulillah anakku lulus ujian. Tinggal wisuda berarti anaknya Abah. Mantap.
Aduh, jadi sedih. Hai, hai gadis, baju ungu, apa kabar boleh sore saya, ini? boleh Kabar sore ini. ungu merah Dabling. ini. Boleh saya lanjut? Saya Dabling, lanjut ya. dabling. Saya lanjut pernyataan saya ya. Iya, boleh, boleh. Oke, saya lanjut saudaraku ya. Boleh, boleh. Iya, Jadi begini saudaraku, segala firman telah kusampaikan kepada mereka, kata Yesus. Ya, sewaktu dia sebelum menyelamatkan manusia di tiang salib, itu sebelum dia mati di tiang salib, ya. Firman, segala firman sudah disampaikan kepada Israel dan murid-muridnya, itu benar. Tetapi Berarti nggak ada sebelum lagi, kan? dia disalib, ya sebelum setelah itu nggak ada lagi kan? Sabar dulu saudaraku. Ya, ada saudaraku. Nah, masih karena ada. setelah dia mati di tiang salib, ya ada saudaraku. Makanya dengarkan saudaraku ya. Iya, iya, iya. Dia bangkit di hari ketiga, dia hidup kembali. Ya kan? Dia hidup Iya, iya. kembali. Siap. Ya. Setelah hidup kembali, dia posisinya sudah berhasil menyelamatkan manusia. Ya. Oh, iya. Dia sudah berhasil menyelamatkan manusia dari neraka. Begitu posisinya kan? Menyelamatkan. Iya, iya. Oke, kita buka dulu. Ya, dengar dulu saudaraku. Berarti Jangan iblis sangat ketawa-ketawa berjasa ini. ya. Iblis sangat berjasa. Ini serius. Sabar dulu saudaraku. Iya, Jangan aku dulu juga lari ke serius. iblis ya. Serius. Iblis sangat berjasa berarti karena gara-gara dia Yesus disalib kan begitu. Tidak ada iblis berjasa saudaraku. Tidak ada iblis berjasa. Yang menyalib Tidak ada Yesus iblis ini berjasa, antikristus atau bukan? Kan yang menyalib Yesus ini antikristus atau bukan? Yang menyalib Yesus itu antikristus. Tanpa Tetapi dengan penyaliban, tujuan mereka tanpa dengan penyaliban, tanpa tujuan mau penyaliban. membunuh, dengan tujuan sabar saudaraku ya, dengan tujuan mau membunuh anak Allah, bukan mau menyelamatkan ya. Ya, dan berhasil. Tujuan antikristus membunuh Yesus untuk membunuh anak Allah, dan berhasil. bukan untuk menyelamatkan manusia. Iya, dan Jadi berhasil. itu tidak ada jasa di situ karena tujuannya Dan bukan untuk berhasil nggak? menyelamatkan. Berhasil nggak membunuh? Ya, Berhasil nggak? Berhasil. Berhasil nggak membunuh? Berhasil nggak? tidak. Berhasil. Tidak, karena Yesus bangkit di hari Ternyata ketiga. Yesus tidak disalib, Yesus bangkit di hari teman-teman. ketiga. Ya, Ternyata Yesus tidak kalau disalib. berhasil, saudaraku tidak akan bangkit. Dia bangkit di hari berhasil. ketiga dan naik ke surga. Berhasil enggak Artinya orang itu? tidak berhasil. Jadi ibarat Ya. gini, ibarat ada orang di pinggir jurang mau didorong jatuh. Berhasil didorong nggak? Berhasil. Jatuh nggak? Jatuh. Adapun dia merangkak naik kembali ya itu urusan belakangan. Yang pasti tujuan Ya, berhasil iblis didorong, mendorong Yesus turun ke jurang. Udah. Tetapi dia hidup Ada kembali. tim SAR, ada tim SAR datang menolong kan? Setelah hidup kembali, oke. Ada tim SAR menolong orang itu. Setelah hidup kembali, apakah dia Beli signal dulu lah. Beli sinyal dulu, sakit kuping, sakit kuping. Ada orang tuh mau dicelakai, maka dibuatlah mobilnya blong remnya kan ya. Nah, pergilah orang itu. Ngeng, karena mobilnya dia dari Tanah Bugis jadi lain-lain bunyinya. Ngeng. Begitu ada orang nyebrang, ya, klaksonnya juga berubah. Tetetetet. Mobil dari Tanah Bugis, tempat kelahiranku ya kan ya. Ada orang lewat mobil lagi. Tetet. Itu kan di Jawa. Kalau dari Bugis mobilnya tetetetet. Terus jatuh orang itu ke jurang pakai mobilnya itu. Ketepak. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Berhasil nggak? Tercapai nggak tujuan orang tadi mau mencelakakan si orang ini? Iya berhasil. Tim SAR datang menyelamatkan orang itu. EGP. Mau dia selamat kek, mau tidak kek, yang jelas tujuan orang tadi mencelakai, oh dia celaka. Tapi dia bangkit bos, hari ketiga, ya itu cerita lain. Bagaimana kalau ternyata kebangkitan dia adalah rencana si pelaku? Ayo, kita bunuh dia. Setelah kita bunuh dia, setelah sahabat balik, Bang Bade, setelah kita bunuh dia, kita rasuki supaya kita keluar dari sana hari ketiga melalui tubuhnya dia. Habis itu kita mengaku kalau kita Yesus, kan Yesus sudah tak ada di dunia.
Dia sudah ada di langit. Jadi kita leluasa mengaku dia. Ayo, gimana dong? Hah? Iya kan? Keren itu. Jadi ketika saudara mengatakan tidak berhasil, lah faktanya kalau Anda mengatakan tidak berhasil berarti nggak berhasil disalib. Berhasil, kata kalian, berhasil. Mati. Setelah mati, bangkit. Nah, itulah yang ditegaskan di dalam Matius 27. Penyesatan yang pertama, penyesatan yang terakhir jauh lebih dahsyat dari penyesatan yang pertama. Ketika ada cerita-cerita tentang kebangkitan hari ketiga, kata ahli Taurat di dalam Matius 27 itu, ketika ada yang diceritakan bangkit, jagalah makamnya, kuburannya, jangan sampai muridnya datang mencurinya, lalu mengatakan dia bangkit dari kematian. Kalau sampai itu terjadi, maka penyesatan terakhir jauh lebih dahsyat penyesatannya daripada penyesatan yang pertama. Artinya lebih dahsyat penyesatan tentang kebangkitan, cerita tentang kebangkitan, daripada cerita tentang Adam diusir dari surga. Kata siapa? Kata ahli Taurat. Begitu. Jadi meskipun tadi dia selamat dari jurang, ya mana tahu kalau kita mengikuti alur cerita di dalam Lukas 22:53. Coba dilihat di situ, teman-teman. Ketika Yesus mengatakan begini, sangkamu aku ini penyamun, sangkamu aku ini penjahat, sampai engkau datang membawa pentungan, pedang dan pentungan. Padahal setiap hari engkau bersama dengan aku di dalam bait suci ngajar. Tetapi waktumu sudah tiba, waktumu sudah tiba, dan penguasa kegelapan. Nah, jadi kebangkitan itu adalah karya penguasa kegelapan, kata Yesus. Bukan kata saya. Satu. Lalu Yesus mengatakan lagi dalam Yohanes 12, Yohanes 13 pun, Yohanes, dan juga di Yohanes 14 nomor 30, Yohanes 12:31. Apa kata Yesus? Sekarang saatnya dunia dihakimi. Sekarang juga iblis dilemparkan keluar. Keluar dari mana? Ayo, keluar dari kubur dong. Saatnya dunia dihakimi, kata Yesus. Saatnya itu ya sekarang, saat itu juga. Sekarang juga penguasa dunia dilemparkan keluar. Berarti abad pertama memang iblis itu keluar dari tanah, dari kubur. Dan itu adalah penyesatan yang jauh lebih dahsyat daripada penyesatan yang pertama, yaitu ketika Adam dan iblis berseteru, di mana Tuhan mengatakan dalam Kejadian 3 nomor 15, aku Tuhan akan mengadakan permusuhan. Ternyata itu belum seberapa. Lebih dahsyat ketika ada kebangkitan dan diajarkan kepada orang lain bahwa kebangkitan itu adalah keselamatan. Kata ahli Taurat, itu penyesatan yang jauh lebih dahsyat daripada penyesatan yang pertama. Wow, mengerikan teman-teman. Pantas aja Yesus mengatakan di Matius 12 nomor 38 sampai nomor 40, angkatan jahat ini minta tanda dan tidak akan diberikan tanda selain anak manusia keluar dari kubur. Jadi teman-teman, jadi yang mereka sembah di kubur, di gereja itu siapa? Ngeri kali, Bang. Itu kalau kita menelaah pakai akal. Tapi kalau imani aja, percaya saja, yakini aja, GP yang penting kita ini anak Tuhan, yang penting kita ini pewaris surga, yang penting kita ini sudah dijamin, yang penting dosa kita ditebus, ya pasti mantap. Tapi kalau kita kaji Bible itu secara seksama, ngeri kawan-kawan, ngeri kali. Cuman Kristen kita ini terlanjur Kristen aja, mereka nggak paham Bible, itu masalahnya. Halo Mbak Jamie Teresia, manopo tandelenting rantang poh di kondong dia bila di keke pelon asbolong, apa kabar? Baik Bang. Baik. Ya, udah lama nih saya nggak masuk ke komalnya Bang Zuma, jadi saya ada sedikit rindu lah begitu. Syukur. Rindu menyapa. Halo, Hi. How are you? Yes, How are you I'm fine. today? Thank you. How are my you brother. today?
Oke, very nice. Valentine. Yes. Very nice. Yes. Yes. Apa Tema lagi? baru nih. Ini tema baru ya, Yesus tema palsu baru. di Iya. gereja. Apa tuh maksudnya Yesus palsu di gereja? Apakah yang kalian sembah di gereja itu Yesus asli atau palsu? Asli, asli. Berarti manusia. Iya, Kalian nyembah manusia? iya. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa bisa sampai menzolimi diri segitu parah? Iya, ya. Kenapa bisa? Why? Kan Why? ada pencipta Why? langit dan bumi. Gak cukupkah dengan kemahadahsyatan pencipta kita ini? Iya, makanya. Kenapa mesti harus nyembah anak orang? Iya, aku juga bingung Bang. Kenapa ya aku tidak bisa move on dari Yesus itu loh? Aku nggak Nah, bisa itu move dia. on. Karena Dari nama memang Yesus itu aku nggak bisa move on asli deh. karena Yesus memang mengatakan di dalam Lukas 13 nomor 6, akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan itu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu Yesus yang mengatakan. Mereka akan mengatakan, akulah Tuhan langit dan bumi. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Ngeri loh itu sebenarnya. Ngeri loh Mbak Jamie. Udah cantik-cantik begini masuk neraka, sayang kali loh. Terima kasih. Baru kali ini dipuji sama Bang Zuma. Makasih Enggak pujiannya kok. Bang. Aku memang orangnya suka memuji. Iya, saya juga memuji situ kok. Situ itu awet muda ya, masih tampan gitu. Awet muda. Gitu. Very younger gitu. Masalah. Terlihat muda. Iya, filter. Perasaan dari 2017 tuh kayaknya begitu-begitu aja wajahnya gitu, masih baby face gitu. Padahal dari Makanya 2017 loh saya ngikutin. Tapi baby face banget, awet muda asli. Saya jujur banget. Makanya Saya pakai orangnya jujur. masker. Orangnya jujur, nggak pernah bohong. Biar giginya Kalau nggak bohong itu paling kelihatan. masalah duit sama suami saya, masalah duit. Itu saya selalu berbohong sama suami. Dibilang suami, uangnya masih ada nggak? Enggak lah, udah habis lah yang, udah dari seminggu yang lalu gitu. Padahal bohong masih Padahal? ada. Masih ada. Masalah generasi. Oke Iya, lah asli. kalau begitu. Iya, udah ya. Ya. Oke, Makasih, karena kan saya Mbak udah Dewi. mengaku Yesus manusia dan kenapa saya masih menuhankan Yesus itu saya juga Iya. bingung. I'm very confused with my religion Oh gitu. my God. What I believe that Jesus Christ is my savior gitu loh, Bang Zumaku. Okay. This is your problem. Because you any problems yourself. Okay? Mungkin maybe you 6 kali ya. Barangkali. I know. Yes. Yes, no. Weh, pura-pura mi cinta jaringanmu nggak bisa gitu loh. Mama selalu mau naik. Jaringanmu itu bikin sakit kuping. Pening kali aku dengarnya suara kau itu. Dari sejak kenal 2007 sampai sekarang, kau punya masalah dengan itumu. Nah, udah ribut. Doubling. Alamak, susah kali lah hidup kau ini. Pening dengar suara mobil truk. Udah benerin dulu jaringannya, benerin. Saya tahu itu kamu itu terlalu semangat gitu loh. Bagus itu. Tapi bagusnya sebenarnya saudara, siapa namanya tadi? Cendol. Untuk dia lo bagus. Untuk edukasi juga bagus. Cuma masalah jaringannya itu loh. Halo saudara Kande, Andre. Halo. Halo Bang. Andre. Saudara Andre. Oh, saudara Andre. Matumba na susiwe kande ke bobo isola vekan nek. Kacina Bang Suma. Sorry. Sorry ya. Lu mau jadikan badan gue itu sebagai Halo, tawas. pembuka tutup botol.
Semangat sore bang, buka kamera Membuka diskusi. tutup botol. Buka kamera diskusi. Membuka tutup botol. Buka kamera diskusi kita. Membuka tutup botol. Alamak. Ayolah, buka kameranya diskusi kita. Sehat membuka tutup botol. Diskusi kita bang. Apa sudah bekarat tutup botolnya? Diskusi, ayo diskusi, buka kameranya. Isi tutup botol. Temanya yang kalian sembah itu yang asli atau Yesus palsu, silakan. Kalau dia asli berarti anak orang. Yesus asli karena ada orangnya. Tidak Berarti- seperti Nabi dan Allah. Berarti orang. Ada ya orang lah. Jadi kau penyembah orang. Tidak seperti nabimu. Ada tidak sama Allahmu. Jadi saudara nyembah orang. Ada orang. Itu berarti asli. Jadi Kristen ini penyembah manusia. Tidak seperti nabimu, tak ada. Jadi saudara penyembah manusia. Iya, Tuhan yang jadi manusia. Oh ya ya. Aslinya apa sih sebenarnya? Seperti nabimu ada enggak? Allahmu ada enggak? Aslinya Ada apa enggak dia? nabimu sama Aslinya Allahmu? maksudnya Coba tunjukkan. hakikat sebenarnya dia apa sebenarnya? Coba Asli tunjukkan nabimu manusia. sama Allahmu. Asli manusia Ada enggak? katanya. Nabimu Berarti sama Anda Allahmu ada enggak? berarti Anda menyembah apa ini? Ada Menyembah enggak apa? nabimu sama Allahmu? Jangan cuma omong-omong. Buka kamera dibilang abang. Kalau nggak buka kamera berarti sama halnya Anda nggak mau diskusi baik-baik. Lain cerita kalau akun Anda memang belum bisa buka kamera, itu pun diuji apakah tujuannya mau edukasi atau mau bertengkar, mau ngamuk, mau menghujat, gitu loh bang. Aku tuh orangnya baik loh bang, baik kali. Gak pernah makan sabun. Halo. Ya, dari Malaysia bang. Jangan lama-lama bang, kasih buang tuh bang. Yang botol-botol tuh bang, saya tak terima, tengok di bawah. Oh iya siap. Siap perintah komandan. Laporan selesai. Kenapa bergeser? Banyak semut. Thank you Bang Raja. Ya, sama-sama. Iya sama-sama. Ayo teman-teman non-muslim, ajukan permintaan lagi, kita diskusi. Waktu saya masih ada kurang lebih 30 menit. Kami di sini umat Islam cuman pingin tahu aja amanat agung itu. Pergilah ke seluruh wilayah Indonesia. Masuklah dari desa ke desa, dari pulau ke pulau, dari lurah, dari RT, RW, lingkungan A, lingkungan B, desa, kecamatan, kabupaten, provinsi. Datangi mereka, jadikanlah seluruh mereka menjadi Kristen, pengikut Kristus. Nah kami pingin tahu, yang kalian sembah di gereja itu asli apa palsu, itu ajanya. Halo, selamat semangat pagi saudara Dandi. Selamat sore bang, gas bang, oten-oten itu bang. Oke, thank you. Jadi kita Siap. pingin tahu, thank you bang. Semangat, Yang Bang. oke siap. Yang disembah mereka itu apa gitu loh? Yang asli kah atau yang palsu? Kalau dia asli berarti kan manusia toh. Kalau dia palsu, nah ini apa ini? Ini apa ini? Tapi kalau dikatakan dia manusia, kenapa Paulus mengatakan bukan manusia ya? Paulus mengatakan di Galatia 1 nomor 1, aku diutus oleh Yesus yang bukan manusia. Aku menerima Injil dari Yesus yang bukan manusia. Waduh, gimana dong? Mana yang betul? Assalamualaikum, selamat sore Bang Zuma. Waalaikum, semangat sore. Salam dari Lampung Bang Zuma, Sumatera. Lampungnya di mana abang? Aku di Bandar Lampung Bang Zuma. Bandar Lampung itu maksudnya di mana? Di bandara? Di Bandar Lampung itu di Lampung, Sumatera, Provinsi Maksudnya- Lampung. Maksudnya di bandaranya Lampung. Enggak, di Jagabaya. Tadi Anda bilang di daerah bandara. Bandar Lampung, kota. Iya, maksudnya Anda jualan di dekat bandara gitu atau di bandaranya? Tempat tinggal Bang Zuma maksudnya. Wah, mana ada orang tinggal di bandara? Abang ini ada-ada aja. Bandar Jangan gitu Lampung dong. Bang. Nama kota Madianya Di Bandar sini, Lampung. di sini juga ada Bandar Makassar, Bang, tapi agak-agak jauh. Saya dekat bandara juga.
Bandar Gitu. Lampung, Sumatera, Bang Juma. Tahu. Tapi setauku di bandara itu cuma parkir pesawat, nanti pesawat datang atau pergi. Kok ketawa Bang ini? Aku Itu Raden serius. Intan. Nama bandaranya Raden Intan, Bang Zuma. Jualan intan. Wah, keren kali Abang Gide ini. Emang ada yang belanja kalau pesawat udah mau jalan, Bang? Ada. Kayak angkot aja. Aduh, abang ini baru aku Keren terima. loh Bang Zuma, keren loh memang. Hebat. Makasih. Tunggu aku di Mantap, Lampung, Bang. Bang. Oh, Bang Zuma ke Lampung. Mungkin Desember kali rencana. Alhamdulillah. Rencana di mana Bang Zuma? Ikut-ikutan gue di bandara, Bang. 15-12 menit lah. Paling lama, paling jauh 1 jam dari bandara lah. Waduh. Iya. Siap Bang Zuma. Siap. Tapi kalau wilayah Bang- Bandar Lampung juga. Iya, wah dekat lah. Aku kan di Bandar Lampung, di Jagabaya. Oh, iya. Pokoknya aku nih update terus loh. Kalau Bang Zuma Siap. laptop aku update. Baik. Makasih ya, Bang ya. Oke Bang Zuma, makasih Bang Siap. Zuma ya. Semuanya Makasih, salam Mas. kenal. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Saudara Sultan. Halo, assalamualaikum abang. Waalaikumsalam. Abang di mana? Kuala Namu. Anda kita di Padang ini abang. Ah, Padang, Bukit Tinggi. Padang kota bang. Padang kota. Di kota banyak Padang. Iya kota Oke, Padang. Dari Bukit Tinggi itu 3 jam lah dari kota Bukit Tinggi. Oke, sip. Orang Minang. Ini bang. Ya. Diskusinya agak slow dikit dulu bang. Kasihan bang oten-otennya bang. Kena mental Yes. naik itu bang. Oh iya betul juga Ya, betul. biar kita ada hiburan bang. Tadi di roomnya Bunda Nora kena mental juga nya. Jadi kita udah siap-siap nunggu ini oten-oten mau naik. Ketakutan mereka itu. Oh iya. Oke. Biar Saran ada diterima. hiburan kita bang. Iya. Halo, selamat sore. Iya, Oke. selamat sore. Udah di mana tadi Terima nih kasih abang. Salam buat semuanya. Iya, makasih Bang Sultan. Bang Putra naik lagi satu ini. Iya, Bang Putra tadi ada yang cari Bang Putra. Halo Saudara Paiman. Halo, selamat sore Bang Cuma. Sore Katolik Protestan. Boy, Muslim lah kita. Kita mendukung acara Bang Juma. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kalau Ini kok- dibiarkan Ini memang kok betul-betul. tiba-tiba ini kok tiba-tiba Kristen katanya ajaran kasih tapi kok mengujat ajaran Paulus yang keluar. Apa ini? Ketinggalan aku, Bah. Ada tadi yang cari di sini abangku. Dia pemilik lahan Golgota. Dia marah tadi itu. Lahan apa itu, Bang? Lahan apa itu? Wah. Mana si Putra katanya tuh? Mana dia? Bahas-bahas perpuluhan. Dibilang gitu. Siapa? Mana? Coba naik mana? Siapa namanya tadi itu ya? Lupa aku tadi namanya. Marah-marah dia. Aku dicuekin. Aku gak ada urusan denganmu kata dia gitu. Aku berurusan sama si Putra. Mana dia? Suruh naik dia. Wah. Mana dia? Mana? Coba. Aku kacau kali, Bang. Banyak betul naik. Iya. Marah mereka gara-gara perpuluhan itu dibahas. Ah, si Cisumi tadi namanya. Iya betul. Kiko ini nama katanya si Cumi sama Kiko. Dua orang tadi itu yang agak tidak terima pernyataan saudara yang terkait dengan itu apa perpuluhan. Tapi mau gimana? Aku bilang itu memang fakta. Gak bisa tidak. Benar yang saudara Putra katakan. Aku bilang kapan kalian menyangkal berarti kalian bohong. Si Cumi coba naik dulu, coba naik mah biar tidak apa nggak salah paham turun woi monyet tolong. Kacau kita dibilang monyet woi. Aduh Tuhan Yesus Kristus mati kita. Itu non muslim itu mungkin pendeta mungkin yang tersinggung kalau dibahas tentang ini perpuluhan. Mungkin satu pendeta, satu terus yang kedua anak pendeta atau bagian panitianya. Iya betul. Benar.
Bener, timnya lah, tim, maksudnya timnya, tim kerjanya tim, kan, ya, tim kerjanya, worknya, kalau dia tim betul, kerjanya. betul. Halo, saudara Christian, Iya, halo. buka kamera boleh? jangan terdesa lah. Gimana, Bang? Putranya Saudara. Iya, tadi aku karena kerja aku tadi. Kerja Iya. Di gereja masih aktif pembayaran perpuluhan saudara Christian. Kalau di gereja masih aktif sih, Bang. Kenapa emangnya, Bang? Nah, ini ada saudara Putra yang bahas tadi terkait Iya. perpuluhan itu. Halo Bang Kristiani, selamat sore abangku saya Bang. Iya, selamat sore, Bang. Kita sharing-sharing ini. Memang ini kan ikut temanya Bang Paul, Bang Juma. Yesus palsu di gereja. Kan tersebar juga dengan saya mau bertanya ini. Kan masih aktif ini berpuluhan di gereja. Nah, masih aktif di gereja. Putra open cam kau, Putra. Goblok, open cam kau. Kalau Itu tadi yang enggak marah. open cam berarti kamu tipu-tipu. Open cam kau. Saya mau lihat kau. Iya. Bang, Ya, gini, terus dengar, jangan abang saya emosi Bang gini. Kita kalau Berarti kau fitnah aja kamu. Open cam kau, goblok. bukan Open cam kalau berani. tidak boleh bang tidak boleh misalnya, tidak boleh, itu pantas. Berarti Tidak kau boleh, fitnah aja, kau fitnah. Bang. Gini Bang, saya asli Kristen Protestan Bang. Open cam kau, berarti kau pembohong kalau nggak berani open cam. Gini, aku mau bertanya sama Bang, aku sama Open cam dulu, penipu. penipunya di mana? Kalau kau nggak open cam, kau pendusta. Open cam kau. Ongkem saya abang ongkem. ya halo. Ya Ini halo. pembohong. Iya. Ini pendusta ini anak pendusta ini. Bukan. Kalau Iya. kau open cam, saya open cam Biar- juga. Open cam kau. Dengar. Ya, biar ngomong dulu. Ya, Jangan apa, Bang? fitnah Iya. orang. Ganti-gantian ngomong. Kalau nggak mau open cam, kau pembohong. Gini, oke, saya ngomong ya. Saya ongkem, abang ongkem. Ya oke. Kayak mana cara ongkem ini Bang Juma? Aku baru lagi mengikuti Bang Juma. Belum bisa Bang. Pengikutnya masih sedikit. Cari yang open cam dulu, baru saya naik lagi. Kau pendusta, pembohong, pemfitnah. Kenapa kau sebut orang pembohong? Kenapa? Emang iblis kamu ini. Kenapa kau sebut orang iblis? Dengar. Bajingan. Dengar dulu beliau menjelaskan. Kalau kau benar-benar bicara yang jujur, open cam kau. Dengarkan dulu dia Kalau ngomong. kau sekedar suaramu aja kamu pembohong. Saya sudah dengar dia ini pembohong, pendusta, jahanam. Apanya yang berbohong? Terangkan saudara Putra. Dengar dulu, jahanamnya gini. Open cam kau pendusta. Dengar. Emang kau pendusta. Dengar Bang ya. Kau nipu-nipu. Kau penipu. Kau pembohong. Kau pembodohan publik. Kalau Ayo, begini open cara cam kau. Anda si Cumi berarti Open ada cam. sesuatu yang kamu Saya nggak bicara sembunyikan. sama kamu. Buntung, nggak kelihatan mulutnya. Saya nggak bicara sama kamu. Saya bicara Iya, sama tapi kalau Anda ingin mendengarkan Open cam. penjelasan orang, diam dulu. Kalau Anda nggak dia diam, ini Anda pembohong. Dia ketakutan. open cam. Kalau kau open cam, saya open cam. Saya Anda melihat ketakutan kamu. berarti. Apakah pembicaraanmu bisa Bang Juma ini. dibuktikan? Apakah yang Ngomong kamu aja Bang, katakan ngomong itu apa? bisa dibuktikan? Ngomong. Silakan. Halo Bang Kristiani, ini roomnya Bang Juma. Jangan kita bikin wara di sini. Saya meluruskan dengan omongan itu toh. Iya. Kamu yang bicara ngaur, kamu bicara di Rom Islam kayak gitu. Emang kau. Dengar. Saya berbicara yang fakta. Saya kontrol. Ini Open cam kau babi. Lanjut aja Bang Putra. Lu Bang Ita itu songonon jual rumah. Bohong kau anjing. Open cam. Dapat dipercaya open cam kau. Ayo open cam. Biarkan dulu dia ngomong. Pembohong. Bang Kristiani tunggu Oke dulu. lah, kalau nggak ada yang apa ya, Bang ya, aku turun aja lah, Bang ya. Soalnya Iya Bang ya Bang. Oke. Ini si Cumi ini kayak orang stres dia. Kok kasih Iya, dulu orang jangan kesempatan. Semuanya kamu nggak berani open cam.
bicaramu tidak berani dipastikan, itu pembohongan. Kamu ini senang nipu-nipu orang di Roma Islam, kamu ini penipu. Biarkan beliau bicara dulu. Goblok emang anjing. Open cam kalau kamu jujur open cam. Ya kalau halo, bentar dulu Bang, biar ngomong dulu Putra, nanti saya jawab, aman itu. Iya, tunggu dulu, makanya harus oke. Mana Bang? Kenapa Bang Kristiani? Aduh, kok emosional kali. Gini Bang. Kalau Bang, kita kan saya Kristen Protestan ini Bang Kristiani. Dah. Ya. Protestan. Lalu kan contoh ini kita bahas tentang yang namanya gereja kecil. Gereja kecil itu kan belum berarti gereja paling besar. Nah, dasarnya saya bilang gereja kecil yang dasarnya itu contoh umat kita ini sekitar 60 orang. Nah, 60 orang kita umat ini paling kecil, ya 60 orang. Kita tidak bahas yang namanya tentang pekerjaan ya, kita tidak bahas tentang pekerjaan. 60 orang, dah. Setiap hari Minggu, ini kayak saya ini belajar ini Kristen Protestan ya. Setiap kita hari Minggu kita nama persembahan 2 kali, betul tidak? Halo Bang Kristiani, betul tidak? Halo Bang. Gimana Bang? Kan ini saya Kristen Protestan. Ya gimana tadi Bang? Dengar Bang ya, ini kan gereja paling ya kecil. Oke, terserah mau katakan apa. Ya. Udah paling kecil ya udah sekitar persembahannya itu 2 kali persembahan. Udah. Halo? Ya. Nah, nanti Bang bisa Bang kalkulator Bang ya, bisa nanti kita dengan logika juga terus? Bisa kita. Udah. Iya, halo. Ya, terus tiap hari Minggu kan 2 kali persembahan itu tiap hari Minggu. Jadi buatlah kita kali 1.000 saja, gak usah kali 2.000 atau kali 5.000, kali 1.000 saja. Udah kali 1.000 saja untuk gereja 2 kali persembahan berarti 100.000 dong. Yang Iya tidak? Mau mesin di mana? Halo? Nggak jelas loh Bang, putus-putus suaramu. Iya Bang, cuma ya, putus-putus. halo. Bagus. Oh. Nah, kalau kita 2 kali persembahan 100.000. Itu setiap hari Minggu. Coba Abang kalikan sebulan kali berapa, Bang? 400.000 kan? Contohnya 400.000 kan, Mas? Gimana tadi Bang? Ya, oke lah. Kita andai-andaikan aja 400.000. 400.000 dah sebulan. Kita kalikan dia Bang dengan 12 tahun, 1 tahun. 4 kali berapa? Berarti buatlah totalnya, kita buatlah di situ totalnya 1 juta. 1 juta ini. Ya. Beda lagi yang namanya kita berpuluhan itu syukuran yang namanya. Kalau di Muslim kan syukuran atau ada rezeki lebih kita berilah. Kalau kita di gereja kan memberi untuk berpuluhan. Udah. Contohlah kita tiap bulan kita ngasih 200.000. Ya kan? 200.000. Kalaupun itu ya. Contohnya entah berapa orang, contohnya 5 orang nih 1 juta. Ya kan? Ini yang aktif ini contohnya yang aktif kita ngirim tiap bulan 3 juta. Buatlah 1 juta berarti 1 juta dong sebulan apa 1 tahun. Ya, hanya andai-andai aja ini ya, belum lagi realnya kan? Iya, ini ya, berarti 12 juta, berarti udah total 13 juta dong. Ya, itu kalau memang benar-benar real di lapangan ya, terus? Ya betul ya, udah 13 juta. Satu, kedua, ini supaya kita pun harus sharing ya, kalian nanti jangan salah paham. Yang ketiga, beda lagi kita namanya persembahan untuk malam Rabu atau malam Jumat. Alat kalian ibadah lah itu, ya kan? Iya kan? Iya. Belum tentu itu
jemaat itu ikut semuanya. Paling satu rumah itu adalah satu rumah yang kecil, buat 20 orang, buat 20.000. Ya. Nah, hitungannya kasarnya 20.000 lah. Kalikanlah dianya setiap minggu itu 2 kali perjumpaan. Kali 4 udah berapa dan kali setahun berapa? Jelas. Oke, terus. Sudah. Nah, pertanyaan saya, udah. Itu yang ketiga ya. Ya. Yang ketiga ya, dan keempat, sebelum ini gereja besar, beliau itu masih organisasi untuk mohon maaf ini sebelumnya pendeta ya, itu beliau itu yang namanya pertama dia naik kereta, tapi setelah 2 tahun dia bisa naik Kijang Innova, Rebro. Beda hal, jawaban yang selalu diberikan di firman Tuhan itu, saya ngasih contoh ini, tapi ketika nanti sudah itu muncul Kijang Innova itu, tapi dia selalu menjawab itu hamba Tuhan yang memberi. Nah, jadi bang, pertanyaan saya, kenapa aku diturunin? Dan pertanyaan saya bang, kenapa bisa terjadi sedangkan itu pendeta itu saja cuma cuma pendeta bang, dari mana lah bang hasilnya? Bentar. Tanpa ini cuma pendeta, tanpa ini status yang ganti-ganti ya, nggak ada di status yang mau kerja apa. Ini pendeta doang, nggak ada kerja tok segala macam. Ya, jawabannya gimana bang? Kamu ngitung-ngitung duit orang, emangnya kamu tahu berapa pendapatan orang? Tahu dapur orang? Enak-enaknya aja ponis uang orang. Bukan ponis uang orang ini bang, aduh bang Kristiani. Kamu mikirin uang orang, kamu tuh iri, orang beli mobil iri kamu. Berapa? Saya mau tanya, berapa kamu nyumbang ke gereja? Kamu nyumbang ke gereja berapa? Berapa banyak kamu yang dirugikan di gereja? Ayo, saya tanya berapa uang kamu yang habis di gereja? Bang, saya bang gini bang, saya bang nggak menyebut berapa uang dong memberi bang. Itu dengan niat saya bang memberi bang, nggak perlu disebut bang, angka rupiahnya bang. Nah, saya mau bertanya loh, itu bukan abang membalikkan pertanyaan. Seakan-akan kamu yang rugi, kamu mengeluh-ngeluh di rumah Islam sama si Cuma ini lagi. Kenapa kamu ngeluh-ngeluh di sini? Padahal kamu berapa uang kamu, saya mau nanya berapa uang yang kamu habiskan sampai kamu ngeluh-ngeluh di rumah Islam ini? Gini bang, saya nggak perlu sebut itu bang, angka berapa rupiah saya berikan bang. Saya tetap gereja itu bang. Tapi kamu bisa ngitung-ngitung duit orang. Memang kau ini goblok. Halo. Kamu bisa ngitung-ngitung duit orang, duit pendetamu kau hitung juga. Emangnya kamu tahu pendapatan orang berapa? Kerja orang di mana? Ya halo. Halo bang, gimana bang? Nanti mana tahu kan? Gini loh, saya kan kebetulan cuma jemaat. Saya itu tidak pernah ikut serta. Udah. Emang kamu jemaat, tapi kamu ngadu-ngadu di sini kenapa? Kalau ngadu-ngadu ke orangnya, jangan ke Cuma ini nggak tahu apa-apa dia. Sharing bang, bukan mesti ya lanjut. Jangan kau sebut namaku, nanti ku setrika matamu. Kau yang punya masalah, kau bawa namaku. Kan dia mengeluh ke Juma. Padahal enggak, dia bicara yang sebenarnya. Dia bicara kamu nggak perlu bicara di sini. Tidak ada perintah di Bible untuk orang-orang Batak, Papua dan seterusnya untuk disetor uang perpuluhan ke dia. Perpuluhan itu hanya untuk orang Lewi. Kalian orang Lewi rupanya. Malah saya curiga agama kalian ini agama bisnis, bertahan karena bisnis, bukan bertahan karena kebenaran. Karena saya tidak melihat ada kebenaran di situ, si Cumi. Gitu loh. Itu internal kamu, ngapain kau ributin saya? Bentar bang, cuma kamu ikut-ikutan. Kamu ini si Putra ini goblok. Memang bicaranya di sini. Weh bang Kristiani, nggak boleh gitu ngomong bang Sani. Ini kita ditonton, kita ini sharing bang Kristiani. Sharing. Kamu bilang aja di gerejanya, kamu langsung bertanya sama orangnya, jangan ke Juma ini sialan. Bang, saya kenapa aku yang kau maki-maki? Ibu sama Bang Juma. Astaga. Sekarang kita gini bang,
Abang sekarang emosi itu gara-gara apa? Kan saya tadi udah ngasih 4 pertanyaan. Sekarang pertanyaan itu harus abang jawab. Jangan abang jawab dengan emosional. Kamu bicara tentang gereja ke Juma, padahal Juma ini nggak ada STT-nya. Kamu ngeluhnya ke dia nggak tahu apa-apa. Kalau kamu mau tahu, kamu tanya ke pendetanya, jangan tanya ke Juma. Emang anjing kamu ini. Bang, nggak boleh, bang. Gini bang. Ada parah. Boleh kita emosional bang. Nah, benar ya nih, wah, udah kan. Kalau abang memang Kristen nggak boleh emosional bang. Itu ada namanya pelajaran mengasihi. Iya, halo. Bang. Halo. Iya, menurut saya ya bang ya, itu kalau dalam secara kekristenan dulu sebenarnya memang nggak benar yang kalau ada oknum pendeta yang seperti begitu ya. Terus bang, Oke. contohnya kan Dia bilang bicara bukan oknum, tapi semua gereja saya ada rekamannya, dia bilang semua gereja kayak gitu. Dia bukan bilang oknum. Emang saya punya rekamannya. Kalau semua gereja juga bang, abang Putra ini yang salah. Soalnya mungkin abang hanya 1 sampai 2 gereja yang abang tahu. Kita kan betul. Ya. Jadi kalau abang semua gereja seperti begitu pendeta, ya abang juga salah. Saya ada rekamannya. Kalau kamu mau protes, kamu tanya ke orangnya, jangan ke Juma. Tanya ke pendetanya atau ke gerejanya, jangan ke Juma. Juma nggak tahu apa-apa. Dengar, supaya kita ini nggak ada emosional bang. Kan pasti nggak ada emosional bang. Jangan ada nanti kedepannya emosional. Mana nggak emosional kalau kamu bicara itu tadi, kamu semua orang mendengar, sampai 10.000 orang mendengar kamu buruk-burukan gereja pendeta, berarti kamu ini goblok. Kalau mau bicara, kamu tanya langsung ke pendetanya, jangan ke Juma. Juma ini nggak ada sekolahnya. Abang tadi nonton nggak dari pertama bang Juni? Apa bang Juni? Tadi yang saya ngobrol bang Juma, abang nonton tidak? Hanya kalau urusan rumah jangan bicara keluar rumah, bicarakan di rumah, jangan bicara di luar rumah. Orang di luar rumah enggak tahu masalahnya. Ingat itu. Bang, tadi kan pembahasan kamu ini mengolok, seakan-akan kamu ini mengolok-olok gereja. Gereja bukan satu di tempatmu, gereja banyak, goblok. Emosi dia. Ya, begitulah Bang Putra. Kalau abang bilang dari awal semua pendeta seperti begitu, ya itu pasti 100% abang salah itu. Karena kalau di gereja kami ya, pendeta kalau untuk di gereja kami ya sebenarnya dia masih biasa-biasa aja sih. Waktu awal mendeta tahun 2010 sampai sekarang pun kendaraannya sama rumahnya seperti begitu. Pas itulah bang. Ya oke, lanjut bang Kristiani. Oke lanjut bang. Ya, kalau abang bilang tadi seperti yang dibilang si Cumi, semua pendeta seperti itu abang salah. Ya, dan juga kalau yang memberikan perpuluhan jemaat ya, itu kalau secara tidak paksaannya atau pengertian atau jemaat itu sudah menerima berkat, dia menyalurkan berkat yang dia terima kepada pendeta, itu tidak masalah sebenarnya. Yang penting pendetanya tidak meminta ya, atau juga jemaat. Makanya maaf saya potong, makanya saya bilang kalau mau saya ada rekamannya, open cam kau putarkan rekamannya, open cam kamu menghina semua orang Kristen, saya ada rekamannya. Bang Jumi gini bang, rekaman abang itu bisa saja, tapi abang itu rekaman spesifik. Jadi mulai dari pertama bang, udah berarti abang itu ngambil kesalahan. Open cam kau, kalau kau benar-benar open cam kau goblok. Kamu ini sudah menghina semua orang Kristen tanpa kecuali. Kamu open cam, saya mau lihat kamu. Saya putarkan rekamannya, saya open cam juga. Ayo open cam kau kalau kau benar-benar ada. Gini bang, kalau abang putar, cari akun yang bisa open cam kau goblok. Kamu ini pembohong, pendusta, penghina, penghujat.
Bang, nanti abang emosi, takutnya nanti abang kejang loh, sumpah, serius. Takut nanti abang sakit bang jadinya bang. Open cam kau goblok, open cam kau. Kalau berani open cam. Bang, pelan-pelan kita ngomong bang ya, pelan-pelan, jangan emosional. Pelan-pelan. Aku bukan abang, pelan-pelan bang. Saya pun tadi berkata cuma pelan-pelan selalu, nggak ada emosional. Kalau ada tadi yang nonton. Kalau gini, yang pertama, saya ajarin. Yang tadi saya masuk ya, yang tolong. saya masuk. Tolong saya ajarin. Kalau bicara masalah rumah, kalau bicara masalah rumah, kita tuh bicara harus di dalam rumah, bukan di luar rumah. Orang di luar rumah itu tidak bisa membantu. Makanya kalau bicara masalahnya dalam rumah harus diselesaikan di dalam rumah, jangan di luar rumah. Kamu bicara seakan-akan kamu paling pintar, kamu itu hitung uang orang. Emangnya kamu tahu apa pendapatan orang? Kamu tahu sebelum pekerjaan orang. Tadi bahasnya itu bang bukan pendapatan, astaga. Saya ada rekamannya, kamu ini pembohong, makanya kamu nggak berani open cam. Open cam kamu kalau berani. Bagaimana tadi abang Kristiani? Kayak mana harus ngomong Kristiani? Tadi yang bagus ya. Jadi seperti begitu sih bang. Kalau ada pendeta yang seperti begitu ya berarti itu oknum, bukan kita cap semua gereja seperti begitu. Ya, begitu sih bang. Itu memang oknum. Cuma ya oknum. Semua dalam dalam semua organisasi, contohnya lah seperti polisi, pasti ada oknum. Enggak mungkin kita semua bilang polisi itu jahat, enggak kan? Pasti ada oknumnya. Nah, begitu juga di dalam sebuah organisasi seperti gereja pasti ada aja oknum. Begitu juga pun di agama-agama lain pasti ada oknum. Iya, pas. Nggak bisa semua mengecap seperti begitu. Pas yang abang bilang itu, pas dia. Cuma kan itu namanya oknum semuanya. Tapi saya tadi yang saya tadi masuk dalam pembicaraan bang Juni, abang bilang ada real video, udah. Real video yang tadi real videonya saya bilang itu semua itu di mana dan berbicara itu di mana dan detiknya di mana, menitnya di mana. Kalau memang abang Juni abang lihat tadi bang Juma ini live dari saya tadi masuk tentang pembahasan itu tidak sebelum itu tidak seperti itu. Nah maksudnya tadi ada apa dengan Yesus palsu di gereja? Abang Juma menjawab. Nah saya ada bertanya, sudah kalau memang bang Juni mau menuntut mau apa, itu hak abah. Nah, tapi kalau memang masalah hak kamu, bicara masalah kamu itu menghina semua pendeta, seakan-akan pendeta semua seperti itu. Makanya saya bilang kalau mau bicara jangan di sini. Kalau kamu mau mengeluh masalah gereja kamu bicarakan di gereja kamu. Jangan kau bawa-bawa keluar. Emangnya kamu tahu gereja lain kayak gitu juga? Pikir dong, mau bicara itu pikir. Kalau kamu tahu keuangan gereja lain, saya tanya berapa gereja orang sebelah misalnya, kamu nggak tahu, kamu cuma kira-kira, kamu itu memfitnah semua pendeta, kamu itu memang penghujat, bajingan. Open cam kau, bajingan. Saya on cam nanti viral, nanti repot, nanti viral nanti. Saya harus tahu, makanya kamu pembohong, kamu nggak berani, kamu menghina-hina gitu, kamu ini pembohong. Sampai uang dapur orang tahu, ketawa-ketawa, emang biadab kamu ini. Makanya nggak berani open cam kau bajingan. Ya jadi, halo. Jadi pembahasan apa lagi yang abang tanyakan? Itu aja tadi bang, memang gitu ya tadi dibilang tadi. Ya harus begitu, namanya kita sharing. Tadi bang Juma seperti itu jawabnya, abang Kristiani seperti itu jawabnya. Jadi kita sharing. Nggak langsung emosional. Kamu bawa-bawa Juma itu iya penghujat. Kamu ikut-ikutan Juma, masalah rumah, masalah gereja. Kamu ikut-ikutan ke Juma itu nggak tahu apa-apa. Juma itu Islam. Juma itu Islam, goblok, bukan Kristen. Juma itu Islam. Kok kamu mengaruhnya ke Juma? Iya, Bang Jum, iya betul. Bang Jum itu memang Muslim. Kamu itu syahadat aja nggak perlu lagi di Kristen. Kamu itu kayaknya semua pendeta. Saudara Putra, kayaknya si Zumi ini mantan pendeta yang dipecat gara-gara perpuluhan, makanya dia sakit hati.
masalah rumah kamu bawa keluar, emangnya sudah pasti kayak pembicaraanmu itu. Bang Jumi, emang belajar pun Bang Juma itu muslim. Dengar, memang Bang Juma dia tidak ada sangkut pautnya sama gereja. Tidak ada sangkut paut. Dia tidak ada sangkut pautnya dengan gereja. Tolol. Kenapa pula kok emosi? Gak ada hubungannya sama aku. Beliau makanya ragu. saya nggak ada hubungan. Beliau ragu tentang agamamu. Cuma itu Islam. Dia bahas Cuma itu Islam, bukannya tuyul. Kristen. Kamu bicara sesama Kristen, jangan bicara ke orang Islam. Bang Arman, saya ini Bang. Enggak, saya Memang anjing. Bang Arman. Makanya saya nggak mau dengar kamu open cam. Kalau kamu jujur open cam, saya mau tahu kamu. Nanti saya datangin kamu, kita bicara. Ayo open cam kau, goblok. Ketawa. Kamu itu sudah menghina semua pendeta, menghina gereja. Emangnya di gereja semua begitu? Emang ini. Ayo open cam, goblok, open cam. Anjing, babi kau. Emang kamu ini. Kau jangan emosi, santai aja. Orang ragu tentang agamamu karena adanya perpuluhan itu. Itu. Memang kenapa rupanya? Kenapa ada perpuluhan? Kan sudah dibatalkan sama Paulus. Saya tadi pertama itu saya gini ya, nanti supaya kalian netizen itu supaya nggak nanti segala macam. Saya tadi tuh ragunya itu ada, makanya saya bertanya, bukan langsung semua segala macam. Memang ada tadi netizen yang nonton, mulai dari aku masuk sebentar, lalu habis itu kabut sebentar, masuk lagi. Nah, jadi harus ada, jangan langsung ambil kesimpulan yang tidak enak menurut kita semua, jangan itu tidak perlu. Memang di dalam Efesus 2:15 dengan matinya Yesus disalib, Yesus telah membatalkan perpuluhan. Terus kenapa sih Sumi itu masih pakai gitu loh? Masih pakai dia, emosi dia. Naik lagi dia. Perpuluhan itu kan sudah dibatalkan. Kenapa diturunin? Takut ya kalian, kenapa diturunin? Dina Kore saya ibadah dulu ya deh. Putra, bentar ya. Oke lah Bang. Emang di sini aja. Emang kalian ini, luruskan emang aja kalian ini, Sumin. Putra ini awas kamu ya Putra ya. Kamu kalau kamu jujur open cam, kalau kamu berani harus open cam. Ngancam pula nih dia. Hei, iya, memang awas. Paulus sudah membatalkan perpuluhan. Efesus 2:15 dengan matinya Yesus, Yesus telah membatalkan perpuluhan beserta perintah-perintah yang lain. Kau ini aneh, kau ini memang. Lanjutin dah. Siap Burunda, selamat maghrib. Maghrib. Yuk, kalian berantem lagi, ayo kalian berantem lagi. Aku kuasit. Ya, Ada emosional. Iya Bang, mau berkelahi Bang, janganlah Bang. Bang Zuma. Bang, nanti. Kalau lagi maghrib sama yang di atas aja dulu. Lanjut. Abang kan bilang tadi perpuluhan sudah dibatalkan. Yang mengatakan itu Yesus. Kapan Yesus mengatakan begitu, Bang? Yang mana? Saya tidak ada mengatakan. Yang mana mengatakan apa? Abang Zuma mengatakan tadi Yesus telah membatalkan perpuluhan. Tunggu Bang, jangan yang disampaikan oleh Efesus. Itu waktu Bang kejap. Tunggu Bang, sebentar. Jangan ke sana Bang. Soalnya Bang Juma lagi apa itu? Lagi ibadah tadi kan? Iya, harusnya kan jadi gue bertanya seperti begitu kan Bang. Dia mengatakan Gak apa-apa itu disimpan dulu aja, nanti guru udah on lagi baru tanyain lagi yang itu. Lanjut lagi sama yang ini. Ini kehalang nama Yang biru, P, silakan. Apa mau nanya apa? Tadi udah bertanya tadi sama Bang Juma. Soalnya tadi ada yang emosional. Tentang permasalahan saya bertanya. Siap Bang Lima. Efesus 2:15 itu kan Yesus membatalkan perpuluhan di situ. Silakan dibukain. Oh, ke situ dulu. Oke. Yang mengatakan Yesus atau Efesus, Bang? Atau siapa yang mengatakan begitu? Efesus 2:15. Nah, ini. Berarti saya udah bisa turun ya, biar nggak ada yang repot ya. Oh gitu, ya udah ya, siap. Oke, izin ya Bang Hos, Bang Mariadi, Kristiani, Bang Rilis, izin ya Bang ya. Siap Mabre, selamat melanjutkan aktivitas. Oke siap Bang, izin ya Bang ya. Salam juga. Assalamualaikum.
Alaikum Abre. Sebab dengan matinya sebagai manusia ia telah membatalkan hukum Taurat dengan segala perintah dan ketentuannya. Ini matinya sebagai manusia ini siapa? Paulus, Markus, siapa dia? Maaf host, kenapa bukan? Ya, dimaafin. Bang Putra. Jangan diulangi lagi. Saya mau bicara dengan dia, Bang. Aduh, Bang Putra, yang tadi ya? Kurang tahu baru naik juga. Ya, yang baru turun itu. Oh, ya itu yang meluruskan soal perpuluhan yang dia fitnah itu. Dia kan tidak tahu dia itu Islam. Akun Putra silakan naik kok. Masa Islam dia salom kok? Enggak. Putra naik, ini ada ibu Kristen mau ngobrol perpuluhan. Fitnah gereja begitu, perpuluhan. Saya jelaskan perpuluhan itu tidak ada tuntutan dari gereja, dari keikhlasan. Kok dia mau fitnah? Oh, perpuluhan itu keikhlasan. Iya, begini Bang, saya ya udah, jelaskan. Kalau misalnya keikhlasan, kenapa nggak perlimaan aja atau pertigaan atau perempatan? Kenapa harus perpuluhan? Apa nggak kegedean perpuluhan? Ya itu kan hanya sebutan saja. Tidak pernah itu pendeta mengatakan si A kau harus kasih 100, si B kau harus kasih 200. Tidak. Kita tidak kasih pun, tidak mengisi pun di perpuluhan itu, tidak dituntut dari gereja. Tidak dituntut. Oh, nggak diketok rumahnya ya? Nggak ditelepon ke rumah? Halo Bang Chris, siapa? Abang dijelaskan sama abang cewot-cewot. Abang dengerin baik-baik. Bukan. Oh ya udah silakan. Pertanyaannya tadi ya, kenapa kalau nggak wajib kenapa perpuluhan, kenapa nggak pertigaan atau perduaan? Silakan. Kalau pertigaan Bang itu simpang. Abang tahu tata bahasa. Jangan enggak, maksudnya di angka di bawah 10 kan, angka di bawah 10 kan banyak gitu loh yang lebih murah gitu loh. Sekarang gini konsepnya, kalau misalnya perpuluhan 3 juta artinya 300.000 dong keikhlasan diminta kan? Iya enggak? Itu kan gede itu untuk orang-orang yang UMR. Itu menurut anak analisa kita, tapi dari dengar dulu Bang Koris, tapi dari gereja tidak pernah menuntut. Dalam gereja ada bentar Bunda Kristus yang ngomong itu ditagi, ditelepon bahkan ditelepon. Mereka yang tadinya Kristen mualaf, karena itu dia bosen karena tiap ada persembahan sulung lah, ada mingguan, ada bulanan, perpuluhan di bulanan, ada misalnya hasil panen. Itu yang ngomong itu mereka yang mualaf loh. Tahu Bang Kores kan yang dulu jangan di-mute ya. Saya Bang Kores, jangan di-mute. Bukan, aku saya jelaskan begini Bunda. Silakan. Bunda kan tidak paham, dengar dulu ya. Di dalam gereja Protestan ada pundi perpuluhan, ucapan syukur, persembahan, ya. Ucapan syukur itu apabila misalnya saya ulang tahun, nah ya, saya ada berkat, saya isi amplop, taruh di pundi syukur. Tahu kita itu, nggak usah dijelaskan. Masa gini loh, ini cerita nyata ya. Ada, tolong di-mute dulu Bang ya. Ada saudara saya, kau diam dulu Cece, diam dulu, izin, tolong diam dulu, dengar ya, baru Anda bantah. Ada saudara saya ya di NTT sana ya, dia itu ketika dipaksa bergereja dia sudah tersadar kan, apa sih masa sih yang kita tuhankan di depan ini segininya, terhinanya gitu, akhirnya dia mualaf kan. Nah itulah dia mulai membongkar tuh kakaknya yang pendeta loh di NTT. Kakaknya Bunda Sahira, tahu Bunda Sahira kan? Saudara kita yang dari NTT mualaf. Nah, itu saya bukan bahas Tuhan, saya bahas perpuluhan. Sebentar. Belum selesai saya. Kan tadi dibahas perpuluhan. Nah, kakaknya itu pendeta. Apa dia bilang Bunda Sahira? Awas loh.
aku bongkar kelicikanmu di depan jemaatmu. Dia itu kerjanya kalau sudah selesai di depan mimbarnya itu ini ya, di depan apa namanya kalau ini ya. Setelah itu dia pilih nyambung ayam. Dia beli rumah, beli jam mahal, beli mobil. Itu Kira dari minum cap tikus, Bunda. Iya, hasil perpuluhan. Ini kakaknya loh, di NTT dia cerita. Padahal nggak ada pekerjaannya, Bun. Dia bilang ke aku, nggak ada pekerjaannya, Bun, tuh kakakku itu. Dia bodoh-bodohi jemaah itu. Dia beli rumah, mobil, jam-jam mewah. Itu dia bodohi. Ya, gampang aja kan mereka yang apa namanya ya, yang nggak ada pendidikannya, disuruhlah bayar persembahan. Kalau selesai panen, dibawa panennya ke gereja. Itu loh, makanya dia bilang. Jadi gini, Bun, aku nambahin sedikit ya. Assalamualaikum semuanya ya. Nah, beliau ini kan walaf juga ini, Bang Julius, silakan. Jadi salah satu kelebihan pendeta-pendeta, mereka ini kan bisa komunikasi sama Tuhan, mereka bilang ya. Saya diperintah oleh Tuhan gitu kan. Dikit-dikit saya diperintah Tuhan. Tuhan berbicara kepada saya gitu. Nanti Tuhannya suruh, iya, kalian harus lebih banyak memberi supaya diberkati. Ya, itu karena kalian pelit, itulah hidup kalian susah. Nah, ini kayak Kores ini, kenapa hidupnya susah? Karena dia pelit, tidak suka memberi kepada gereja, tidak suka memberi kepada hamba Tuhan. Jadi memang yang penting harus jago teriak, jago ngomong orasi. Ya, ini kalau Bang Zuma ini jadi pendeta, banyak ini jemaatnya ya, karena memang Bang Zuma jago orasi. Jadi memang kalau kita lihat kan mereka sedikit-dikit bilang saya disuruh Tuhan, disuruh Tuhan. Kalau udah disuruh Tuhan kan susah kita balasnya. Ini jemaat bingung gitu kan. Tidak Ini pernah kalau selama pendeta diikuti, tidak pernah. Bang iya, Julius coba lihat ya. Jadi gini-gini. Bang Julius, Kalau Bang Julius, teman-teman nggak percaya, silakan lihat khotbah-khotbah pendeta yang ada di media sosial. Sedikit-dikit Tuhan ngomong. Yang lebih lucu, di awal tahun saya ingat sekali ada salah satu pendeta yang mantan dukun besar, ya, pendeta Daud, mantan pendeta dukun, ngakunya dulu dukun paling sakti. Daud itu ya. Terus ada juga Pak Bom. Pak Bom juga sama. Kalian kalau mau invest emas. Sebentar lagi dunia akan ribut, akan perang, akan banyak ya. Orang yang butuh emas, harga emas akan naik gitu. Wih, jadi peramal mereka semua. Jadi peramal. Rupanya harga emas turun sekarang teman-teman. Ya, dari 3.200.000 1 gram sekarang 2.600.000 2.700.000. Orang yang udah invest rugi semua. Ini Pak Bom harus tanggung jawab nih ya. Udah bulan 8 harga emas malah turun dibandingkan awal tahun. Silakan kalian lihat masih ada jejak digitalnya. Oke? Itu banyak sekali pendeta-pendeta yang mengatasnamakan Tuhan menyuruh saya. Tuhan menyuruh saya. Dikit-dikit Tuhan yang suruh. Tapi Tuhan suruhnya bukan bantu fakir miskin. Bukan suruh bantu orang-orang susah. Tapi suruh apa? Bantu pembangunan gereja. Bantu pendeta Anda. Ya. Wih, luar biasa. Inilah memang enaknya kalau kita jadi perwakilan Tuhan di dunia. Sedikit-dikit jual nama Tuhan. Ya, pokoknya Tuhan yang suruh lah. Nah, ini juga teman-teman jangan lupa ya. Ini kalau kita di Kristen. Ya, kalau saya di Kristen nih, saya bilang juga nih. Ini Tuhan suruh kalian beli madu guys. Ya, Tuhan suruh kalian beli madu. Ya, beli madunya sama saya gitu kan. Memang enak kalau jadi Kristen guys. Cuman karena kita di Islam nggak bisa. Kita cuma bisa menyarankan teman-teman yang butuh madu. Silakan cek profil saya. Oke. Saya mendengar keluh kesah abang di sini. Kami terima. Kami nggak pernah. Oh bukan. Cuman kan di Indonesia ini nggak mungkin kita cap semua pendeta seperti begitu. Begitu juga dengan seperti yang saya katakan tadi sama si Putra. Banyak oknum pemerintahan pun ada, oknum polisi pun ada. Itu nggak bisa kita cap semua, oh pendeta ini di NTT ya. Mungkin pas di NTT itu oknum, bukan pendeta yang mengambil keuntungan. Mungkin itu pendeta yang mengambil keuntungan, bukan benar-benar untuk memberitakan Injil, memberitakan firman Tuhan. Jadi saya tidak membantah apa yang abang bilang. Cuman kan kita sebagai manusia nggak mungkin kita cap semua, oh ini agama Kristen semua pendetanya begini, enggak. Ya, begitu sih jawabannya bang. Oknum itu. Tapi itu secara umum loh, pendeta pada umumnya. Nah, contoh Erik ya, tahu kan Bang Kores, Bang Erik yang dulu kontennya itu
Gua tampol nih, itu kan Ya, Erik. tuh, Bun, tunggu Bun, ada titipan dari netizen yang terhormat gitu kan, dan apa memang melihat langsung dari lapangan. Mana tadi Ibu Pendetanya? Ini dikasih tahu ya, ini sama netizen ya, dia menyaksikan langsung gitu, beliau menyaksikan langsung. Anak yang ini ada ini ya, oh ini ada Christian di sini. Ini Ikhwan, ini pembelajaran juga buat kalian. Ini fakta dan nyata. Anak yang murtad, ada anak murtad gitu kan. Ini ngomongnya selalu ke orang tuanya yang muslim ya Ikhwan ya. Ke orang tuanya yang muslim. Anak yang murtad ini ngomongnya apa coba? Tuhan memerintahkan kami untuk meminta uang sekian M. Aduh. Kayak gitu itu. Ini fakta ini. Anaknya udah murtad. Ini Julius saksinya. Ini wallahi Ikhwan. Anaknya udah murtad. Ini alhamdulillah Allah berikan rezeki ya kepada orang tuanya gitu kan. Jadi anaknya murtad tapi miskin dia, beda sama Saifuddin Ibrahim. Terus datang ke orang tuanya. Aku jelasin. Jadi awalnya gini, anaknya itu kerja sama nyokapnya. Setelah menikah dengan perempuan Oten, ya dia masuk ke sebelah, fokus ke pelayanan, nggak mau lagi kerja. Ya nggak kerja, istilahnya karena udah beda agama, mereka nggak mau kerja. Jadi setiap bulan itu minta duit karena mamanya tuh kaya banget. Ya bukan kaya lagi, tapi kaya banget gitu. Jadi setiap bulan minta duit. Biasanya dikasih bulanan ya puluhan juta lah. Ya dikasih puluhan juta, tapi mungkin anaknya tuh pengen beli sesuatu, beli rumah, beli tete bengek, tiba-tiba minta ya dengan dalil Tuhan yang nyuruh. Dan itu bukan dia saja yang dengar suara Tuhan, tapi pendetanya juga melegitimasi, mengiyakan bahwa memang disuruh oleh Tuhan untuk minta itu sama mamanya, minta sama mamanya. Tuhan dia nyuruh minta uang Tuhan ya. Bahkan kata Erik ya, yang mualaf itu saudara kita, ditelepon sama pendeta loh. Kalau perpuluhannya atau uang untuk mingguannya tuh nggak dibayar, ditelepon. Nanti Tuhan marah loh, diambil kembali. Aku ini kesaksian hidup ya, Bunda Rama. Aku kesaksian hidup. Jadi ada beberapa gereja, ya ada beberapa gereja aku tahu karena aku yang lihat sendiri. Jadi teman saya tuh salah satu yang paling besar lah, pengusaha besar di Medan. Jadi dia tuh kalau dilistkan 10 paling kaya di gereja tersebut dia termasuk. Sehingga perpuluhan dia itu paling banyak, persembahannya paling banyak. Jadi waktu kemarin tuh, waktu awal-awal COVID, itu kan omset turun semua. Ya, lagi COVID, lagi turun semua. Sehingga persembahan dia turun. Dia dihubungin sama pendeta. Cara ngomongnya bukan minta perpuluhan ya. Jadi cara ngomong itu mereka juga pintar, nggak langsung tembak. Mana perpuluhanmu, kenapa turun? Nggak. Cuman ditanya, gimana kabarnya? Ya, saya dengar omset lagi turun ya, usaha lagi kurang bagus ya karena COVID gini. Oh iya Pak, gitu kan. Ya, nama teman saya pasti bilang, iya Pak, karena lagi COVID, lagi susah sekarang, begini-begini. Oh ya udah, kita mau datang nih main ke rumah untuk doain. Datang itu, satu tim dari gereja untuk mendoakan supaya omsetnya jangan turun. Ya, jadi ujung-ujungnya nih, ya ini investasi sebenarnya gitu kan. Karena jemaat itu kan investasi. Kalau jemaahnya, omsetnya naik, usahanya lancar, otomatis kan persembahannya makin gede. Iya, makin tinggi. Jadi dibilang setiap hari didoain, doain gitu kan. Ini teman saya karena dia memang sering ngasih banyak, cara perlakuannya bagus. Servisnya luar biasa. Tapi kalau yang kelas-kelas bawah, ya, begitu minta didoakan, dibilang apa? Itulah kamu, kenapa usahamu susah ini, kamu pasti banyak buat dosa ini. Ya kayak Kores misalnya gitu kan. Dia curhat. Pak Pendeta, kenapa ya hidup saya gini-gini terus gitu? Ini karena kamu nih, pasti banyak buat dosa kamu selama ini. Persembahan kamu pelit, itulah kamu hidupnya kayak gini. Coba kamu punya persembahan bagus, hidupmu lurus, hidupmu benar, pasti banyak berkatmu. Nah, ini Kores kayak gitu, jadi memang agak beda perlakuannya teman-teman. Ini jujur, ada lagi Yul. Jadi ini titipan lagi ya, tapi ini sebuah kesimpulan kayak gini dia bunyinya ya. Jadi Ikhwan, fenomena yang tadi diceritain itu nggak cuma soal minta uang aja bawa Tuhan itu, tapi juga soal neror. Jadi nerornya gini, dia ngirim chat ya, ini bentuknya chat. Jadi pesan Tuhan untuk kamu hari ini, kamu ini kepada orang tua si anak yang murtad ini ya. Mulai hari ini Tuhan akan membuat semua manusia yang ada di hidup kamu itu mengkhianati kamu, dan kamu akan menderita sendiri sampai akhir hidup kamu. Kayak gitu Tuhannya. Bayangin. Lah, jangankan itu masih jemaat loh teman-teman. Pendeta saja perintah Tuhan, ya.
Dan saya rasa nggak perlu saya putarkan video ya bagaimana dulu pendeta Mangapul, Pastor Sarah perintahkan Yesus cabut nyawa saya loh. Ya, harusnya cabut nyawa Kores. Kalau cabut nyawa Kores mungkin dikabulkan. Tapi karena disuruh cabut nyawa saya, berbalik rupanya. Itu luar biasa kan? Gila maksudnya. Tuhannya tuh jadi apa ya? Disuruh-suruh job desk debt collector gitu loh. Kayak gitu konsepnya ya. Makanya gue tuh nggak paling apa ya, paling sakit kuping gue tuh gini Jul, biasanya bahasa mereka gini, biarkan Tuhan bekerja, biarkan Tuhan bekerja. Wah, kerjanya kok nagih-nagih duit, duitnya bukan punya dia pula. Gini, dia menjual nama Tuhannya, dia menjual nama Tuhannya toh, dia menjual supaya ada apa ya, mereka bisa kaya. Dia menjual nama Tuhannya. Inilah yang akan diusir oleh Yesus. Nyahlah kau pendeta kampret. Iya, Ya berapa kan? banyak pendeta uang persembahannya dipakai untuk selingkuh? Berapa banyak? Anjir, turun mimbar, minum cap tikus. Ya minum cap tikus, perempuan gas terus. Waduh, luar biasa memang. Tapi memang kita nggak pungkiri, agama itu memang salah satu bahan jualan paling laku. Aku mau kasih nampak salah satu nih. Ini Risuli Lubis, sekarang udah saking saktinya udah bisa bangkitkan orang mati, Res. Nanti kalau Kores atau teman-teman ada yang meninggal, Risuli Lubis suruh bawa ke rumah dia. Pendeta ini teman-teman ya, pendeta Risuli Lubis. Ini dengar, Res. Udah bisa bangkitkan orang mati dia. Orang tidak tanya dong, orang ada butuh. Mana Yesus itu? Mana dia? Mana dia? Haleluya. Kau harus tunjukkan yang tuli bisa mendengar, yang bisu bicara, yang buta melihat, yang lumpuh jalan. Baru itu nyata Yesus itu ada. Haleluya. Yang mati bangkit. Bahkan kami pernah ditantang sama seseorang. Dan memang benar. Baru meninggal. Saya lupa entah abangnya entah adiknya, tapi orang tuanya baru meninggal. Bisa nggak Bapak bangunkan? Bisa, saya bilang. Oke, kita mandi semua. Pas mau jalan, teleponnya lagi Joshua di WA. Pak, keluarga saya nggak setuju semua lah. Makanya saudara nanti kalau ada antara saudara mati, jangan langsung dikubur. Haleluya. Siapa koordinator nanti saya suruh Yasin 1 ya. Nanti kalau dikasih HP dijual. Susah. Haleluya. Haleluya. Ya. Kau langsung lari lah. Naik ke nanti saya bayar. Ke perumahan Taman Kencana Blok D2 nomor 6 Jakarta, Jakarta Barat. Langsung lari. Jadi lagi panas-panasnya itu dibangkitkan. Haleluya. Ya, ini promo dari Risuli Lubis ya guys ya. Tunggu. Ini aku nggak bisa open cam karena nanti kena pelanggaran. Kena pelanggaran nanti akun Bang Zuma mati, aku yang dimarahin sama Bang Zuma. Ya karena nggak boleh putarin video orang. Tapi kalian udah dengar ya, itu suara Risuli Lubis, seorang pendeta. Ya jadi dia bilang kalau ada yang meninggal silakan langsung hubungi dia. Kalau mayatnya masih hangat, masih panas itu bisa bangkit dia bilang. Nanti kalau Kores meninggal aku bawa langsung. Jadi alhamdulillahnya rumah Kores sama Risuli Lubis masih berdekatan. Aku udah hitung kemarin 15 menit nyampe, jadi masih sempat lah ya. Cuman aku yang ke rumah Kores yang lama. Takutnya terlalu lama, udah dingin. Nanti mungkin aku bilang sama Afifa, kalau sesuatu terjadi sama Kores, ya supaya tetap hangat, dipanasin aja dia dulu. Ya direbus mayatnya. Jadi kalau Kores meninggal, direbus dulu sambil nunggu aku nyampe, bawa dia ke rumah pendeta Risuli Lubis, ya supaya bisa dibangkitkan nih. Bisa dibangkitkan, luar biasa. Masya Allah. Begitu kok Bang Kores bangun, langsung dia cekek Bang Julius. Ya, Udah dibangkitkan kok malah cekek orang, gimana sih? Harus terima kasih dia. Halo. Nah itu dapat paus kalau dizolimi Bang Kores. Ya. Mantap. Ya bisa kami ngomong di sini ya, ibu, kakak, abang, bapak. Ya Bang. Apa Bang? Ya mengenai percakapan tadi, siapa tadi pendeta ya, pendeta Lubis tadi ya. Iya, kenal banget. Itu kalau Ya, secara kenal nggak? ya saya kurang tahu sih siapa Lubis, cuman saya membenarkan apa yang ia katakan ya, bukan saya mengatakan karena dia berdasar Bang, udahlah jangan kau jual kecap. Kenapa kemarin banyak orang Karisteng mati tuh waktu COVID? Di mana dia? Lo jangan kemarin waktu COVID. Harusnya itu nggak ada Karisteng mati. Karena Sekarang dia bisa. aja pasti ada yang mati. Sekarang aja pasti ada orang Kristen mati. Iyo.
Coba dia ke ini rumah sakit Kristen bang, kalau memang terbukti. Mana sih Kan abang itu. ini Aku percaya ingat ya, orang? aku pernah buat konten gini. Masya Allah. Aduh, nggak bisa kita jawab Paus ini. lagi. Mas, tadi orang abang ini ngomong, saya nggak ngomong. Kok Kau tiba-tiba dikadali, saya Bang. ngomong? Iya. Ini kita berbicara akal. Pada kemana kemarin dia waktu COVID? Kemana? Kenapa banyak Kristen mati? Hah? Itu tipu-tipu bang. Tipu-tipu. Maunya dia itu ya memperkaya diri. Kok ditipu saudara? Anda ini tidak sadar-sadar ya. Kalau betul itu ilmunya seperti itu bisa membangunkan orang mati, suruh aja sana di rumah sakit Kristen. Kalau memang Biar dia iman mati kita, dulu. kalau Waalaikumsalam memang warahmatullahi wabarakatuh. iman kita dan percaya bahwa mukjizat itu benar-benar ada, ya pasti akan bangkit. Oke, tunjuk satu nama yang pernah didoakan bangkit sekarang, Bang. Jangan bicara Yesus ya, tapi bicara orang modern sekarang. Atau enggak pendeta besar mana deh? Kan banyak tuh pendeta yang setiap tahunnya meninggal ya. Kalau Ini saya kenapa, Jo? mengatakan Kristus ini udah mati terus hidup lagi kamu? Dia percaya bahwa Risuli Lubis bisa membangkitkan orang mati. Ya udah, Bukan- kalau gitu bukan- Paulus hidupin kalau bisa. Oke, kalau nggak gini aja, nggak bisa. Kalau udah dingin nggak bisa. Risuli Dibilang Lubis yang membangkitkan Iya. loh. Ya, jadi Itu dibilang Tuhan harus Yesus hangat yang dulu, membangkitkan. harus hangat. Oke, kalau gitu Bang Christian, Abang kalau nggak boleh nggak ibu di sebelah Anda, masih ada orang tua kan? Coba Anda tikam, nanti begitu meninggal langsung Abang bangkitkan. Itu namanya mencobai. Kami tidak Oh, diajarkan nggak boleh untuk mencobai mencobai. Tuhan Ya udah, kami. kalau gitu yang nggak dicobai Akang yang bunuh. Cocok nggak? Akang yang kesana. Ya bunuh. udah, saya bunuh tapi hidupin lagi ya. Saya belum nikah lagi Oke. soalnya. Saya mau kok. Kalau ya bisa saya jawab. Nggak boleh dijawab karena pusing jawabannya. Ya, oke. Kalau iman saya tercapai dan orang yang menerima seperti keluarga dan yakin percaya akan bangkit dan itu akan bangkit. Ya. Bang, abang ini salah minum obat ya bang ya? Salah minum dia obat. Dia bukan salah minum obat, tapi dia beriman. Inilah bukti orang beriman. Kalian nggak beriman. Imani doang. Ya iman itu. Ya, Abang kalau punya iman kuat Bang, Abang yakin juga Bang. Kalau Abang minum madu ini, Abang tambah kuat Bang. Nah kalau ini saya percaya soalnya udah Kenapa saya sih dibiarin buktiin dia yang ngomong, biasanya biarin ini. dia ini Bun, halu. bentar, Bun. Kalian seneng dengar Kristen halu. Nggak apa-apa, Ini, Bun. kalau ini kebuktian bang, kalau ini yang biasanya Nah, kalau ini 20 pasti, menit, Bang. setelah minum madu ini bisa 3 jam bang. Nah ini kebuktian benar ini. Langsung Ya. bangun. Kalau langsung kalau bangun. kalau masalah mengolok-olok kami tidak diajarkan di Kristennya. Ya, saya nggak mengolok-olok Bang. Saya bilang kepastian. Kalau minum madu dipastikan sehat badan. Ya, kita jualan madu. Ini madu ini bagus tuh kesehatan. Ini fix Bang. Abang nanya ke dokter manapun, coba tanya, minum madu bagus nggak untuk kesehatan? Pasti dibilang dokter bagus, minum madu yang banyak. Bagus, ya betul. Ya. Bagus. Ya, jadi yang mau beli silakan Bang ke toko Ya, Jeffrey karena di Shopee. kami diajarkan kasih hilang. Kau baca itu bang, Matius 7 kau baca tuh. Yang bernubuat demi nama Yesus, mengusir setan demi nama Yesus. Pada hari terakhir aku akan berkata, Yesus akan berkata, nyahlah kau Risuli Lubis, kampret. Engkau pembuat kejahatan. Diusir. Emang Yesus mengatakan demikian sama Lubis itu tadi ya Bu ya? Iya, nggak ada kampretnya lah, nggak ada kampretnya. Yesus nggak bilang gitu lah, cuman enyahlah engkau. Jangan kalau ini terbukti ya, kalau kau minum ini ya pasti kau sehat langsung. Kalau Kalau minum ini terbukti sehat, Christian. Ini udah ada testimoni nih. Banyak yang testimoni yang kalau udah saya beli madu sehat. dibisu-bisukan, saya malas jadi menjawab sama karena saya hanya orang gini, Kristen. Christian kita serius. Jangan kita serius. dibisu-bisukan dulu lah. Bang Christian kita serius. Coba Bang Christian pernah ketemu Roh Kudus nggak Bang Christian? Gimana Bang? Pernah ketemu Roh Kudus nggak? Kalau ketemu enggak Bang, itu hanya sebatas seperti angin. Ya kita hanya merasakan, nggak bisa kita melihat. Ya nggak apa-apa seperti angin. Kalau ketemu Yesus pernah nggak? Kalau ketemu Yesus kami tidak pernah karena itu dari 2000 tahun yang lalu. Tapi berarti kami belum percaya, percaya bahwa Yesus memang benar-benar Tuhan kami. Oke, berarti belum pernah ketemu ya. Yang di foto-foto itu kan ada Nah, itu kan yang dibuat-buat oleh manusia.
kami tidak Oh, berarti mempercayai itu palsu. Yang nempel di gereja itu foto palsu itu. itu hanya perumpamaan, itu hanya tanda-tanda, bukan benar-benar real orangnya, bukan. Oh, oke. Ada loh versi Afrika yang hitam itu, yang hitam rambutnya keliwar-keliwar, keriting. Ya, Itu palsu itu juga. hanya gambar. Mereka tidak menyembah gambar itu kan. Kalau mereka Enggak, menyembah menghadap ke situ kok. Kalau Menyembah. mereka menyembah gambar sesuai foto itu salah Menyembah, mereka. Bang. Itu lagi oknum. Menyembah bang. Ya, kalau menyembah itu salah mereka. Saya juga nggak mendukung. Saya sebagai Kristen, saya tidak. Saya mengatakan itu pasti salah sama mereka. Terus abang Saya salut menyembah sama siapa? Bang Christian, imannya kuat ini. Bang Christian ini iman yang kuat ya. Aku mungkin izin dulu mau cabut. Ya bagi teman-teman yang mau beli madu silakan ke profilku, sudah ada di profilku. Ya tinggal di slide sebelah kanan ada keranjang kuning ataupun bisa melalui Shopee. Di Shopee tadi nama tokonya sudah aku kasih lihat. Yang mau beli silakan langsung ya. Oke, saya cabut dulu Kang, mau ngantar paket. Ya, Assalamualaikum oke, semuanya. Bang. Sehat-sehat selalu Bangku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rudi, Kristen. Bang Christian. Muslim, Pak. Ya. Muslim. Ya, Bang Christian, kata Bunda Rahma, Pak, itu Yesus itu kok matinya tergantung terkutuk, Bang. Benar nggak, Bang? Ini Bunda Itu Rahma karena- loh yang ngomong, bukan saya. Iya, itu karena sesuai yang telah ditulis sebelum-sebelumnya, Bang. Yesus menggenapi semua apa yang. Oke, emang Bapak mau, emang Pak Christian mau punya Tuhannya terkutuk, Bang? Tapi setelah itu dia bangkit, Bang. Dia nggak selamanya mati loh. Dia bangkit Bang. lagi. Yang bangkit itu bukan Yesus, Bang. Yakin bukan Yesus. Iya. Kores, promosikan dulu Kores. Promosi dulu Akang. Sedangkan waktu Ya, dia rungkat. menampakkan Belum sama murid-muridnya, Bang, dia menampakkan seperti telunjuknya yang bekas-bekas paku itu nampak. Ya udah Bang, Abang turun efek. Bang. Ini udah mau udahan, udah mau rungkat Bang. Karena udah mau maghrib ya Bang ya. Di sini Ya, Abang Bang. boleh naik lagi nanti malam ya Bang ya. Langsung kabur si kehet, belagung sih baru kokok kontohon. Aing can beres ngomong geus kabur sih ya. Tiga kali oten-oten ya. Ya Allah ya Dasar Rabbi. belagung sih ya hidup teh. Aduh kenapa ya otaknya mereka dia percaya lagi Rasulullah Lubis si penipu. Itu Aing ngomong can anggeus ya geus kalau dia kabur dasar KKR kesopan itu sih ya. dia sudah kalau dia KKR itu dia sudah setting semua ya lumpuh yang sakit yang diobati itu orang-orang dia. Aduh, bego kalian lah karesteng tidak mau belajar. Di tempatku udah maghrib Sulawesi, Makassar Ya, sudah. ini kayaknya katanya Gurunda mau ngurungkat katanya Promosiin cepat. ya, Kores baru silakan rungkat. teman-teman kita mau promosi silakan di report rame-rame akun Bunda Rahma teman-teman ya silakan. Yuk. Jadi nggak promosi nih, Kores. Udah mau ditutup udah mau rungkat. Kores mana dia? Itulah ya otaknya ya. Ya Allah, nak percayaan orang begitu. Bego. Emang terus lager otaknya. Jika salah nginum obat, nyeri beteng nginum obat liur tak gitu tak akibatnya. Si ontohot deh. Artinya En arken hologos en prostonteon. prostat. Prostat itu usus turun. Prostenteos. Itu halunya Aduh, ya benar-benar tingkat dewa itu halunya ya. Namun deket Iya, kok dia yang percaya. gila sih ya. Dia percaya ya Allah ya Rabbi. Nah, itu kemarin si Paus di Roma itu mati modar. Kenapa nggak ke sana dia? Biar dia nggak mati, Pausnya. Iya, Aduh, pausnya cuma si ya Kores Allah. yang dapat. Iya. Udah ya. Jadi teman-teman, sebentar lagi kita rungkat ya. Setelah Isa baru Gurunda lanjut lagi diskusi ya. Tapi kembali saya ingatkan ya teman-teman, bentar lagi tanggal 5 September tuh API mengadakan milad ya, milad API yang ketiga. Kalau API masih milad itu pertanda bahwa kami masih ada. Para apologet Islam ini yang diketuai oleh Gurunda itu masih ada, masih eksis. Merdeka! Kita tetap eksis untuk membentengi akidah umat ya teman-teman. Jadi tolong didukung biar acaranya lancar, sukses, jaya. Ya. Tuh, Itu Gurunda kalau udah. mau membantu. Mungkin mau ditutup sama Gurunda, Bunda. Oke. Bisa melalui rekening
75 kali teman-teman ya. BNI 75 kali 51770 atas nama Yayasan Apologet Islam Indonesia. Terima kasih. Aduh, Gurunda baru muncul. Gurunda tadi padahal ada si Ontohot, si Borok Kokok Gurunda. Ini baru muncul Gurunda. Rame barusan ada si Ontohot, si Borok Kokok di sini. Apa sih bahasamu itu, Akang? Ontohot, Aduh, Borok bener lama gak ngerti Gurunda. Apa itu? Tua Bangka. Mungkin Gurunda mau rungkat, ya, kirungkat silahkan. Atau tidakkah? Ya, teman-teman, kami berharap dukungannya ya teman-teman. Nomor rekening ya? Oke, siap. Nomor rekening ya, aku ketik di bawah ya. BNI 75 kali teman-teman. 51770 atas nama Yayasan API, Apologet Islam Indonesia. 75 kali 51770. Ya. Masya Allah. Gurunda bisa bahasa Sunda, Kang? Bisa. Gurunda bisa bahasa Sunda. Kadia itu doang. Aya naon? Naiklah kau Blackstone. Blackstone, on. Naik kau. Berani nggak kau naik diskusi? Black. Oh, kepintaranmu cuma menghujat. Nggak berani diskusi. Naik, yuk. Ayo naik sia ka dia diskusinya aing sia lawan tuan gelut saja aing ayo bro. Wanita sia. Artinya. NRK hologos N prostateon. Oh, oten pada prostat. Usus turun. Usus turun prostat. Naik kau Blackstone. Mana dia? Masya Allah udah ada ini ya. Bunda saya mau ikutan buat sekolah apologet. Boleh, boleh. Boleh, Masya Allah. Boleh ya. Tapi untuk minggu-minggu ini, saudaraku, kita fokus dulu sounding tentang apa milad api. Lagi ngomong teman tak? Ngomong naon? Itu ada om. Neng, coba ayo orang ngomong bahasa Sunda Neng. Oh, kumaha Neng damang? Itu tiasa abi. Eta tiasa nyarios. Desa kedik. Kumaha damang? Nah atuh urang ka Garut deui, hayu ajak ta Abah ka Garut, hayu. Engke heula mun Abah teh sibuk da ke Garut. Ajak Abah ulah di bumi wae gitu Abah teh. Kali-kali amang ka Garut ka ditu ka bumi Akang. Urang ojai di Walungan. Mohon. Engke kapan Abah ke Garut cenah? Boleh ke Garut. Neng damang Neng. Alhamdulillah damang. Kangen masakan Sunda nu sareng Akang teh teu? Kangen atuh? Oh, hayu urang ieu deui, tuang deui. Da awana kapan? Tapi Bunda Rahma kemari ku Akang di Pasihan, saya teh bukan embe katanya Kang, kenapa dikasih dadaunan? Katanya bukan embe dikasih sayur-sayur terus. Iya. Iya, padahal dedaunan loh, dedaunan. Menunya itu dedaunan. Ampun. Bilang aku bukan kambing. Orang Sulawesi itu mana nggak suka orang Sulawesi itu daun-daunan. Bisa kan anakku, bisa kan bahasa Sunda, bisa. Kita tahu. Gimana tidak bisa, nah, ibunya, mamahnya orang Sunda, Gurunda. Nah, itu dia. Ini tahu. Ibu Bandung, kakek neneknya Bandung semua. Ngapain? Jadi bisa. Saya juga Bandung, tapi biniku. Gurunda paling juga kadia aya naon? Teh naon? Teh narakepeng. Dasar barokokok. Campur-campur. Tapi anakku tuh heran saya. Kok dia bisa ya? Lincah kali pun. Sedangkan sepupu-sepupunya yang di Makassar juga kan ya. Mereka nggak tahu bahasa Sunda. Tapi giliran beliau hebat bahasa Sundanya. Dan halus. Lebih halus daripada Akang. Akang itu cuma berkokok dia tahu.
Aduh, si Barakokok. Yang dulu yang waktu ibunya masih hidup. Ibunya ada, Neng ada, terus mertua laki perempuan ada, iparku ada. Ngobrol mereka tertawa, tapi nggak ada suara. Tapi mereka sudah mengheboh katanya itu. Kubisik kan sama istriku. Ibu, tadi itu kalian udah happy kali tuh. Iya, Aki sampai terpingkal-pingkal. Alamak, terpingkal-pingkal. Cuman badan aja yang gue tawa, tapi kompak. jadi mereka kalau jumpa mengheboh kata mereka. Wah, ibu kali tapi nggak ada suara, cuman kayak orang bisik-bisik. Apa ya? Mereka itu halus, lembut itu orang ini orang Sunda ya, lembut. Apa ya? Gerak-geriknya lembut lah dia tuh ngomongnya. Aduh. Ini Enak itu ngomong beliau orang. Pantasan aja mereka ini nggak mau diajak karaokean. Karena percuma aja, nggak ada suara keluar, cuman suara tubuh. Pertama saya jumpa sama orang ini rumah sepi kali, gue bilang gitu. Begitu saya masuk, Assalamualaikum. Ramenya orang di dalam. Ada 5 orang, 6 orang di ruang tamu ngobrol. Ya tapi gitu. Mau ke mana? Mau pergi di sekolah apa kita bikin? Mau pergi bikin onde-onde di sana. Begitu cara ngomong, suaranya kecil tapi heboh kali. Iya. Datang Kecil kita mereka. orang Bugis Makassar. Lo kok tega? Lo tega? Aku malah. Dia mau ke Kamban deh. Dede, pemeri. Bedanya sangat jauh beda gitu. Makanya Kenapa begitu? Itu kita tahu rahasianya itu kenapa. Kita ini kenapa kan bisa? pinggiran laut kita ini Gurundato. Jadi Ya. banyak angin. Jadi kalau bicara kita teriak-teriak. Tapi mereka daerah gunung. gunung. Jadi iya daerah gunung. Mereka putih-putih ya, putih cantik orang Sunda ya. Teman-teman, saudaraku ini anak gadisnya Gurunda ya. Yang tadi ngomong itu anak gadisnya loh. Cantik pun. Enggak lah. Sama bapaknya. Sama di Kalau bapaknya. bapaknya kan bukan yang cantik itu gadis. Cantik Iya. beliau ini ya. Baru kalem. Menurut ke ini ya, menurut ke mamahnya orang Sunda. Tapi Gurunda juga itu kalem. Lucu. Aku senangnya kenapa di kalangan di negara kami di Makassar ini di tengah-tengah rumah, di dalam rumahku ada orang Sunda. Sunda kalau sama neneknya dia ngomong Sunda, saya tertawa terkadang. Oh rupanya aku ini keluarga aku ini orang Sunda gitu. Oh gitu. Kadang nggak percaya loh di tengah-tengah rumah ini ada orang masak di dapur pakai bahasa nengkonong kayak gitu. Oh iya, ternyata mereka sebelah orang Sunda, sebelahnya orang Bugis Makassar. Baru tersadar. Kadang aku merasa anak-anak ini orang Makassar. Nanti mereka ngomong gitu baru, oh iya ya. Di dalam tubuh anak saya itu mengalir darah dari kerajaan Pajajaran, Masya Allah. Masya Oke, Allah. saya kira begitu. Iya, teman-teman sekalian, sekedar intermezzo aja. Ternyata kita itu apa ya? Disatukan dengan hikmah dalam Al-Quran itu, aku ciptakan kau bersuku-suku agar kalian saling mengenalkan. Benar itu. Kita tahu, oh ini dari sini, ini dari sini. Luar biasa Allah menciptakan kita semua. Nggak begitu juga kali Bang. Iya sorry. Tapi itu nggak lebay loh. Itu serius loh kayak gitu. Kami dengan Bunda Rahma kalau ngomong gitu ya kan Bun? Iya. Iya. Memang kami orang Makassar gitu, tegas memang. Orang Makassar, orang Bugis kalau ngomong itu memang ya suaranya lantang gitu, suaranya lantang. Waktu ku ke Jawa itu Gurunda, apa dia bilang orang Jawa tuh? Dia bilang, sampean iku orang Madura tuh. Iya. Nah, kira Madura itu kan kasar tongi. Mama Allah. Memang Bandung. Kalau Jawa yang lembut itu Solo. Solo itu kalau dia berkelahi menangis. Kang Mas, jangan begitu Kang Mas. Itu kalau Solo ya berkelahi. Aduh, aku pernah tetangga seorang Solo lembut. Nih, jadi gini teman-teman, almarhumahnya ini, istri Gurunda ini, Raden di Sunda itu keturunan Sumedang, Galuh Pakuan dan Pajajaran.
Kalau Gurunda di sana Andi, sama-sama Raden gitu loh. Andi Aku itu dulu Raden agak percaya Gurunda. kan. Maksudnya aku rada-rada nggak ragu gitu. Pas aku ke sana, ke mana? Ke Bandung. Masuk di pemakaman keluarga beliau. Mulai dari pintu masuk sampai di ujung Raden semua. Nggak ada yang campur di dalam. Iya betul, itu nggak boleh campur itu. Nggak boleh campur. Waduh, ternyata orang-orang ini memang bangsawan. Kupikir cuman aksesoris dong, ternyata beneran. Masya Allah. Kak Nur yang ada di Selangor, kirim linknya Kak, biar nanti saya ini akunnya. Silakan. Ada saya punya kakak di Malaysia, teman-teman. Beliau sangat baik, Masya Allah. Oh ini Nora 2002, Masya Allah, luar biasa. Baik Akak, nanti saya coba follow ulang, follow back. Sabar ya. Akak Nora di Malaysia. Masya Allah, luar biasa. Oke, Siap. Gurunda, di sini mau masuk maghrib, saya izin Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik sahabat-sahabat sekalian, terima kasih atas kebersamaannya. Mohon maaf jika sedikit agak merembet ke hal pribadi. Ya, saya senang, alhamdulillah hari ini juga anak saya yang pertama udah selesai ujian skripsi. Artinya tinggal menunggu beberapa hari untuk wisuda beliau, titlenya sarjana hukum. Dan mohon doa, beliau rencana untuk coba-coba untuk ujian ikut tes yang entah itu Akpol atau Akmil. Doakan supaya lulus ya teman-teman. Beliau mau mencoba untuk daftar. Tinggi beliau 176, sedikit lagi 177, masih naik tingginya, itu usianya baru 22 tahun, masih naik. Doakan beliau lulus, mudah-mudahan panjang umur, sehat, sukses selalu. Dan saya sih berharap beliau bisa jadi aparat untuk jadi tangan kanan bapaknya kan gitu ya. Mohon doa teman-teman sekalian. Saya kira begitu. Kita saling mendoakan. Saya dan tim API Apologet Islam Indonesia juga mendoakan kebaikan-kebaikan untuk para netizen dimanapun berada. Ya, kami mohon dengan sangat dukung kegiatan kami ini. Apologet akan mengadakan milad di bulan September, tepatnya di Makassar, di Rumah Hobbit Bolangi, Kabupaten Goa. Dan saya pribadi mengharapkan semua netizen bisa hadir. Seluruhnya bisa hadir kalau bisa. Ya kan ya, biar kita bisa jumpa di sana, bisa ngobrol, sharing. Yang selama ini penasaran ini ngobrol banyak, silakan. Saya akan banyak waktu untuk saudara-saudara. Makanya saya buat bentuk lesehan, tempat Bunda Rahma sering datang itu, aku buat bentuk lesehan di situ supaya kita bisa duduk bareng sama-sama. Kita bisa makan di situ, ya sama-sama di sana, insya Allah. Silakan datang di tempat kita di miladnya. Nanti kalau misalnya teman-teman gak bisa datang, mohon untuk bantu kegiatan kita ya, seperti yang diinstruksikan Bunda Rahma dan tim ke rekening Apologet Islam Indonesia 75 kali 51770. Suksesnya acara ini tentu insya Allah tergantung bagaimana kita bekerja sama untuk memeriahkannya. Amin. Demikian teman-teman sekalian, terima kasih banyak atas kebersamaannya. Dan teman-teman non-muslim yang tadi sempat mendengarkan keributan tentang perpuluhan, persembahan di gereja, ya itu bukan ranah kami untuk masuk menghitung angka atau jumlah. Kami cuma menilai bahwa hal itu kenapa masih berlanjut di kekristenan. Bukankah itu sudah dibatalkan? Bukankah itu dibatalkan? Bahkan Paulus sendiri mengatakan, jika engkau mengharapkan ada kebenaran, jikalau ada kebenaran di dalam Torah, ya, jikalau ada kebenaran di dalam Torah,
maka sia-sialah kebangkitan Yesus. Jika ada kebenaran. Nah, kalau ada kebenaran, sia-sia kematian Kristus. Sia-sia kebangkitannya kalau ada kebenaran. Nah, perpuluhan ini kenapa dipakai di gereja? Ya karena dianggap sebuah kebenaran. Berarti sia-sia kebangkitan Yesus. Serba salah kan? Sama dengan tema ini. Yang kalian sembah itu Yesus asli atau Yesus palsu. Kalau asli berarti orang, manusia. Tapi kalau palsu, wah. Nah ini yang masalah. Jadi salah serba. Dibilang manusia salah, dibilang bukan manusia juga salah. Begitu. Untuk itu, kalau ada penyampaian saya atau teman-teman saya yang menggores hati kalian sehingga kalian itu berasa abu-abu atau pink, hadirlah sebentar habis Isya untuk kita berdialog membahas tema kita. Demikian dari saya, terima kasih. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin turun.